Terima kasih Pak Ocean, terima kasih Pastor Jani. Oke, selamat malam semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dimanapun Anda berada. Dan puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam bicara Sabda Mingguan. Dan ini adalah peluang yang kedua dari saya. Saya sangat-sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Baik, saya ada kesulitan untuk presentasi, tetapi kita tahu bahwa kita tidak terhad atau tidak dibatasi dengan PowerPoint atau video-video yang lain ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan yang istimewa ini saya akan bicara mengenai visi. Ya, visi. Wow. Nah, saya tahu ada banyak yang mungkin tertanya-tanya mengenai apa beza visi, misi, dan goal, ya. Karena seringkali tiga kata ini seringkali sering disampaikan bersama-sama, dan kadang-kadang kita agak bingung, apakah ada perbedaan atau bagaimana? Nah, memang sayang sekali karena gambar-gambar atau present yang saya sediakan, ya saya tak dapat sampaikan untuk kesempatan ini ya. Tapi saya coba menyampaikan dengan verbal atau penyampaian suara ya. Oke, Bapak Ibu, visi sangat mempengaruhi kehidupan saya dan Anda. Nah, kalau kita bicara mengenai kepimpinan atau kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki visi. Tanpa visi, kita sulit untuk bergerak. Tanpa visi, kita tidak tahu hala tuju yang jelas. Oleh karena itu, betapa sangat penting kehidupan yang memiliki visi. Saya akan mengangkat bagian ini, secara khas saya akan melihat tentang kehidupan dari seorang yang digerakkan oleh visi. Dia adalah Rasul Paulus, di mana kehidupannya benar-benar digerakkan oleh sebuah visi yang sangat jelas. Oleh sebab itu pada kesempatan yang indah ini, tajuk yang akan saya sampaikan adalah seorang pemimpin yang digerakkan oleh visi yang clear, yang jelas. Saya akan mendasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kisah ketika Rasul Paulus mempertanggungjawabkan imannya kepada seorang raja yang bernama Raja Agripa. Dan ini dicatat di Kisah Para Rasul bab 26 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Anda semua pada malam hari ini. Mulai ayat 15 berbunyi seperti ini. Sekali lagi, ini didasarkan pada Kisah Para Rasul bab 26 ayat 15 sehingga ayatnya yang ke-19. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Wow. Jadi saudara, kehidupan Paulus yang hidup dengan konsisten, dengan kehidupan yang tidak pernah tidak taat, itu dimotivasi, itu digerakkan oleh suatu visi. Dan visi itu adalah pergi ke seluruh bangsa. Bukan hanya bangsamu, yaitu bangsa Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Pertaubatkanlah mereka dengan pekabaran Injil, yaitu ada keselamatan di dalam iman kepada Yesus. Wah. Jadi saudara, dengan kenyataan bahwa dia mempunyai satu panggilan di mana dia dikhususkan oleh Yesus untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsanya, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat bagaimana kehidupan Paulus ini. Oh saudara, sangat luar biasa. Sebab kenapa? Dia seorang dapat mempengaruhi Asia kecil, seluruh Galatia telah dipengaruhi oleh terang Kristus. Ada ramai yang akhirnya menjadi orang percaya. Kemudian saudara, seluruh kawasan Efesus. Kemudian dia menyeberang pergi ke Makedonia yang adalah benua lain. Ini sudah bukan benua Asia, tetapi ini benua Eropa. Sehingga dia mulai menanam Injil, baik di Filipi, Tesalonika, Berea. Kemudian dia terus lagi kepada Athena atau Greece. Kemudian dia terus lagi kepada Korintus. Dan di sana dia cukup lama di sana dan sangat merebak kekristenan. Bahkan saudara, dia sampai kepada Roma. Yang kita tahu, Roma adalah ibu dunia. Bukan ibu negara lagi, tapi ibu dunia pada masa itu. Dan dia mempengaruhi dengan Injil. Kemudian kita melihat bahwa memang tidak dicatat dalam Kisah Para Rasul, tetapi banyak pakar Alkitab yang menyatakan bahwa apabila dia lepas dari penjara yang pertama itu, Paulus pasti dapat merealisasikan, dapat mewujudkan apa yang dia telah sampaikan kepada jemaat di Roma, yaitu, aku mohon kamu mendukung aku, supaya aku akan pergi ke utara, yaitu Spanyol. Sehingga besar kemungkinan Spanyol pun dipengaruhi oleh Injil Paulus. Saudara, inilah kehidupan yang digerakkan oleh visi. Dia tidak dapat bertahan oleh keselesaan di satu tempat. Tetapi karena dia tahu ada visi, maka dia harus terus. Dia pun tidak bisa dihentikan oleh penjara. Saudara, kita tahu bahwa Paulus di penjara bertahun-tahun. Tetapi ketika dia ada di dalam penjara pun, apa yang terjadi? Kehidupan yang dikendalikan oleh visi membuat dia dapat menghasilkan surat-surat penjara. Ketika dia di penjara pun, askar-askar yang terbelenggu bersama-sama dengan dia pun tidak lepas dari perhatian Paulus untuk diinjili. Sehingga kalau kita melihat dalam surat Filipi, banyak orang di istana telah mendengar Injil. Karena ketika tukar prajurit yang menjaga, mereka kembali, tetapi kembali dengan kehidupan yang ditukar karena diubah oleh Injil yang Paulus sampaikan. Saudara, luar biasa. Mungkin saudara berpikir bahwa kehidupan zaman dulu beza dengan kehidupan zaman kini. Ya betul beza. Karena pada masa itu tidak ada kapal terbang. Sehingga transportasi slow. Karena pada masa itu tidak ada kereta. Karena pada masa itu pun tidak ada motorbike.
jalan kaki atau naik kuda. Tetapi Paulus telah mempengaruhi sebagian Asia dan sebagian Eropa. Saudara, tidak sedikit juga orang-orang besar yang telah dipengaruhi oleh dia. Ada Timotius, ada Titus, ada Dr. Lukas, Sostenes, dan sebagainya. Kehidupan yang dikendalikan oleh visi ini membuat bagaimana untuk memultiplikasikan orang-orang untuk bisa dilatih. Saudara, kehidupan yang didorong oleh visi, yaitu harus memberitakan kebenaran ini kepada semua bangsa, membuat dia pun digunakan oleh Tuhan dalam menulis surat dalam Perjanjian Baru. Dari 29 buku yang ada dalam Perjanjian Baru, dia menulis 13 buku, saudara. Matius 1, Yohanes, Injil Yohanes 3 surat, Wahyu 5. Yang lain 2-3. Tetapi Paulus 13 buku. Saudara, betapa luar biasanya orang kalau dia digerakkan oleh misi. Kalau dia digerakkan oleh visi. Tetapi yang menarik, saudara, ketika saya memperhatikan visi yang dimiliki oleh Paulus, itu sebenarnya adalah misi daripada Yesus. Kita ingat bersama-sama apa visi Yesus. Visi Yesus nampak dalam Great Commission atau amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan semua yang aku perintahkan. Saudara, seluruh bangsa pergi ke mereka, ke seluruh bangsa. Ini misi yang luar biasa. Kemudian saudara, kita melihat bahwa yang harus dilakukan adalah semua yang Yesus telah ajarkan. Ini visi yang luar biasa. Jadi sebenarnya visi adalah harapan di masa depan yang begitu besar. Nah, bagaimana dengan misi? Oleh karena Yesus memiliki visi seperti itu, maka dia melakukan misi. Misi-misi yang dia lakukan adalah yang pertama, dia mengutus Roh Kudus. Misi yang kedua, dia memanggil orang-orang tertentu, termasuk Paulus. Dan bagaimana dengan goal? Goal adalah bagaimana supaya misi itu terwujud. Dan goal Yesus adalah bagaimana orang yang dipanggil hidup dalam kepenuhan, hidup dalam kendali Roh Kudus. Jadi saudara, secara sederhana, visi adalah sesuatu yang begitu besar, sedangkan misi adalah langkah untuk mewujudkan visi. Sedangkan goal adalah perbuatan-perbuatan untuk memenuhi misi. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat tadi apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah Paulus, visinya adalah misi Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda dan saya harus memiliki visi. Namun visi itu, renungkan, apakah visimu adalah bagian dari misi Yesus Kristus? Periksalah semua apa yang sedang saudara giat kerjakan. Mungkin saudara sedang bergiat dalam bisnis. Mungkin saudara sedang bergiat dalam menggembalakan. Mungkin saudara sedang bergiat dalam studi. Sadarlah, apakah ini terkoneksi dengan visi Yesus? Apakah ini bahagian dari misi dari Yesus? Karena kalau tidak seperti itu, hidupmu tidak akan bergairah. Hidupmu akan terhenti. Hidupmu akan dipenjarakan oleh banyak hal di dunia ini. Dan engkau tidak dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Karena visi Yesus luar biasa. Pergi ke seluruh dunia, seluruh bangsa. Ajar seluruh ajaran dia untuk dilakukan, saudara. Apa yang perlu kamu buat? Melihat kehidupanmu. Kamu busy tentang apa? Mohon hikmat dari Tuhan. Terbukalah kepada Tuhan. Apakah yang sedang saya buat ini terkoneksi dengan misimu ya Yesus?
berdoalah, sadarlah itu. Dan kalau ternyata saudara sadari bahwa saudara sedang ada di dalam misi Yesus, yang mungkin kadang-kadang mencabar, jangan menyerah seperti minggu yang lalu. Jangan biarkan bias kamu dihadkan. Ingat, siapa yang hidup di dalam kamu? Roh Allah. Jadi berteguhlah di dalam Dia. Apapun yang Dia berikan kepada engkau, mohon hikmat dari Dia supaya itu menjadi perwujudan untuk memenuhi visi daripada Dia. Sekali lagi, seorang pemimpin Kristen, dia harus memiliki visi. Visinya adalah misi dari Kristus. Sekian. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau menyelidiki hati kami. Berbicaralah kepada kami agar kami boleh dituntun untuk melihat bahwa kami sedang ada dalam misimu. Bagi mereka yang mungkin bingung, tolong engkau terangkan dan arahkan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa apapun yang sedang mereka kerjakan, kiranya mengarah pada penggenapan amanat agungmu. Inilah misi kami, mengapa kami hidup di dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat ini dapat digunakan oleh Roh-Mu yang kudus untuk memberi berkat yang besar bagi semua kami. Dalam nama Yesus. Amin.